Surat ini langsung dibuka dengan kalimat yang, ya terus terang bikin merinding. Kalimat pembuka ini langsung ngasih tahu kita nada dan tujuan dari keseluruhan isi suratnya. Penting buat dicatat ya, tujuan kita di sini bukan buat ngebuktiin ini asli atau palsu. Tapi, kita coba untuk memahami cara pandang dan argumen yang disajikan di dalam dokumen ini sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peringatan dari kelompok bayangan. Jadi, surat ini bilang tujuannya adalah buat ngasih tahu kita tentang sebuah realitas baru, supaya kita semua bisa, kutip, berperilaku sesuai. Penulisnya ngaku alasan mereka buka-bukaan sekarang adalah karena rencana besar mereka udah hampir selesai. Dari awal banget, surat ini udah membangun posisi yang jelas. Ada kekuatan yang absolut, dan di sisi lain, ada kita yang seolah nggak berdaya. Pesannya lugas, mereka punya banyak cara buat ngadepin siapapun yang coba melawan. Nah, bagian berikutnya ini menarik banget. Soal ilusi pilihan. Surat ini mengklaim kalau semua perdebatan politik panas yang kita lihat setiap hari itu sebenarnya cuma sandiwara yang sengaja dibuat buat ngalihin perhatian kita. Menurut surat ini, nggak peduli Anda dukung kubu liberal atau konservatif, pada akhirnya dua-duanya itu melayani tujuan yang sama. Dan perdebatan mereka sengaja dibikin supaya nggak pernah nyentuh isu-isu yang sebenarnya. Nah, ini nih strategi yang mereka klaim. Dengan terus-menerus menciptakan kontroversi, kita dibikin sibuk saling serang, dan akhirnya nggak pernah sadar siapa dalang yang sebenarnya ada di balik layar. Tujuan mereka pun tercapai tanpa ada yang menghalangi. Bahkan katanya, kendali ini sampai ke pucuk pimpinan tertinggi. Presiden itu digambarkan cuma sebagai boneka yang harus nurut. Kalau nggak patuh, ya bisa disingkirkan dalam sekejap. Dan karena mereka nggak kelihatan, kita jadi bingung mau nyerang siapa. Pertanyaannya kan, gimana caranya kontrol sebesar itu bisa terjadi? Nah, bagian selanjutnya di surat ini ngejelasin apa yang mereka sebut tuas kekuatan absolut. Ini adalah alat-alat utama yang mereka pakai buat ngendalin masyarakat. Tuas pertama dan yang paling penting, apalagi kalau bukan, uang. Surat itu mengklaim bahwa merekalah yang menciptakan uang dari ketiadaan dan bisa seenaknya mengambil nilainya kapanpun. Ini ngasih mereka kontrol penuh atas seluruh sistem ekonomi. Coba bayangin, dengan kendali ini, mereka bisa bikin tabungan Anda ludes dalam semalam, mendanai proyek-proyek mereka pakai uang pajak Anda, dan bahkan, kalau mereka mau, bisa memicu krisis ekonomi total. Kekayaan pribadi kita jadi nggak ada artinya. Tuas kedua adalah kontrol atas budaya. Surat ini bilang, hiburan yang kita nikmati setiap hari itu sebenarnya adalah proses indoktrinasi massal yang terselubung. Bahkan penulisnya menantang, berani nggak saya sebut ini cuci otak atau pengendalian pikiran? Dan mereka ngasih contoh-contoh spesifik loh. Katanya film-film Hollywood itu buat ngebiasain kita sama kekerasan. Video game buat ngelatih anak muda siap tempur. Bahkan acara TV kayak Star Trek pun disebut, katanya buat ngajarin kita patuh sama penguasa dunia. Semuanya itu bagian dari rencana jangka panjang buat ngebentuk cara kita berpikir. Nah, ini dia inti dari semua argumen di surat ini. Poin utamanya adalah sistemnya itu udah dirancang sedemikian rupa sampai perlawanan dalam bentuk apapun jadi nggak ada gunanya sama sekali. Buat ngebuktiin omongan mereka, penulisnya ngambil contoh dari sejarah. Salah satu yang disebut itu insiden pengepungan di Waco. Kejadian itu dijadiin bukti kalau siapapun yang coba-coba melawan, ya ujung-ujungnya bakal dihancurkan. Surat ini ngegambarin sebuah jebakan yang ironisnya kita biayai sendiri. Gini logikanya, kita bayar pajak yang besar, uang pajak itu dipakai buat bikin senjata canggih yang justru jadi rantai buat kita. Kita ngerasa punya tanah, padahal cuma nyewa lewat pajak bumi dan bangunan. Kalau nggak bisa bayar, tanah kita diambil. Dan argumen ini makin kuat karena kita semua sadar betapa tergantungnya kita sama sistem. Mereka ngaku bisa matiin pasokan bensin, bisa bikin kelangkaan pangan, dan bisa bikin uang kita nggak berharga. Bahkan anak-anak kita lewat sistem sekolah dianggap jadi milik mereka. Kita seolah hidup di dalam kandang yang nyaman. Dan dari semua itu, kita sampai di bagian akhir suratnya. Sebuah perintah terakhir yang, nggak bisa lebih jelas dan lugas lagi dari ini. Penulisnya seolah-olah bilang, lihat deh semua ini. Logikanya, bukankah lebih gampang kalau kalian nurut dan melayani kami aja? Karena kalau enggak, perlawanan yang kalian pikir bisa membebaskan itu justru bakal jadi akhir dari kalian. Surat ini ditutup dengan penegasan lagi. Kalian nggak akan bisa bebas. Kalian nggak bisa nyakitin kami, nggak bisa nemuin kami, bahkan nggak bisa ngebayangin apa yang sebenarnya kami lakukan. Rencana ini katanya sudah berjalan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, surat ini kan nawarin satu penjelasan utuh buat semua yang terjadi di dunia, di mana semuanya terkendali dan semua pertanyaan seolah-olah ada jawabannya.
Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran untuk direnungkan. Sebenarnya, seberapa besar sih kekuatan sebuah cerita yang kelihatannya bisa ngejawab semuanya, sampai nggak ada lagi ruang buat kita ragu?